Heavy metal adalah salah satu idiom dalam dunia musik guna memberi informasi kalau itu sebuah aliran baru di musik rock. Dengan suara gitar lebih meraung dan gebukan drum lebih keras dibandingkan pendahulunya yaitu hard rock. Istilah heavy metal mulai populer di akhir tahun 1970-an dan pada awal kemunculannya biasanya identik dengan sebuah band yang memakai dua gitaris seperti Iron Maiden, Judas Priest, dan Def Leppard. Mengapa musik heavy metal dikaitkan dengan satanisme? Mungkin berasal dari judul serta lirik lagu beberapa band heavy metal yang merujuk kepada Antichrist, perlawanan terhadap Tuhan, lagu tentang neraka, dan juga penyembahan kepada iblis. Atau mungkin juga dari figur dalam cover album mereka yang terlihat menyeramkan dan menjadi ikon grup band, seperti Iron Maiden yang memakai Eddie sebagai maskot mereka. Tetapi tidak semua band heavy metal seperti itu, hanya beberapa saja yang lagu-lagunya satanisme. Di antaranya Venom dengan lagu seperti Sons of Satan, Welcome to Hell, In League with Satan, dan sebagainya. Iron Maiden dengan lagu Number of the Beast, Judas Priest di lagu Race with the Devil, Motley Crue di lagu Shout at the Devil, dan lain-lain. Namun, bila dibandingkan antara band heavy metal yang membawakan lagu-lagu horor satanik dengan band heavy metal dengan lagu populer seperti cinta, romantika, sekolahan, dan yang non-horor lainnya, maka tetap lebih banyak yang membawakan lirik lagu umum. Misalnya Van Halen, Twisted Sister, Def Leppard, Quiet Riot, Cinderella, Poison, Night Ranger, Striper, dan banyak lagi. Seiring berkembangnya musik heavy metal, maka muncul aliran baru lagi dari genre metal, yaitu death metal dan black metal. Barulah kalau kita mau bicara mengenai satanisme, ada di aliran musik metal ini. Heavy metal, atau sering disingkat metal itu, banyak sekali subgenrenya. Perkembangannya dimulai dari tahun 1960 dan awal 1970. Kalau kamu seorang awam untuk mengidentifikasi musik metal, ada cara mudah untuk mengidentifikasinya nih. Dari mulai instrumen, tempo, struktur lagu, gaya vokal, lirik, gaya bermain gitar, gaya drumming, dan seterusnya. Kalau kamu bilang semua metal dikaitkan dengan satanisme, saya tidak setuju. Karena sampai hari ini pun, banyak band metal yang liriknya atau gaya panggungnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan kesetanan atau penyembahan setan. Band seperti Faith No More, System of a Down itu adalah heavy metal talk. Red Hot Chili Peppers, Fishbone, Living Colour adalah funk metal. Korn, Slipknot, dan Linkin Park yang menyajikan jenis musik yang berbeda yaitu nu metal. Ada rap metal, avant-garde metal, death metal, folk metal, grindcore, metalcore, sampai yang imut-imut KW metal juga ada, dan lain-lain. Mungkin yang saya sangat setuju untuk dikaitkan dengan kesetanan dan penyembahan setan karena memang dari lirik, gaya, dan aksi panggung sampai nama yang dipakai juga sangat belok kiri, yaitu black metal. Ciri dan contoh black metal atau biasa disebut satanic metal adalah tempo tinggi atau cepat, vokal yang memekikkan, gitar distorsi tinggi dimainkan dengan tremolo picking dan blast beat drumming, raw recording, dan struktur lagu yang tidak biasa, menggunakan make up ala mayat, serba hitam, gimmick teatrikal, Antichrist, dan sebagainya. Contohnya Dimmu Borgir dan Cradle of Filth. Tapi kalau ada black metal, kayaknya kurang pas kalau tidak membahas white metal atau biasa disebut Christian metal. Inilah genre musik metal yang sangat beda 180 derajat dari anggapan penanya, dan mungkin orang awam di luar sana tentang musik metal yang kental dengan penyembahan setan. Dengan ciri lirik yang banyak mendapat inspirasi dari tradisi Judeo-Kristen, aspek positif dari kepercayaan sampai isi ayat kitab suci ajaran Kristus. Dan Indonesia juga tidak kalah nih, ada white metal berbasis Islami yang sering mengkampanyekan metal satu jari, yaitu Purgatory, dengan lagu andalannya MOGSAW, akronim dari Messenger of God Sallallahu Alaihi Wasallam, Battle of Uhud, dan masih banyak lagi. Ada lagi nih yang harus awam tahu tentang lagu band metal yang selalu dikaitkan dengan kesetanan. Masih ingat di tahun 1971, Led Zeppelin merilis lagu yang sampai hari ini menuai banyak komentar miring teori konspirasi. Ya betul, lagu itu berjudul Stairway to Heaven. Sekilas lagu ini terdengar normal-normal saja, tapi coba balik dengarkan dari bagian belakang ke bagian depan, maka tersuratlah yang katanya pesan untuk menyembah setan dan lain-lain. Dan ternyata teori ini terbukti hoax belaka. Kalau penasaran mau coba, silahkan dengarkan dari belakang. Dan pesan setan yang diteorikan banyak orang sungguhlah tidak berdasar.
Pernyataan bahwa heavy metal berkaitan dengan satanisme sebenarnya tidak 100% salah. Subgenre metal itu ada banyak, dan tiap subgenre bisa membahas berbagai macam hal dengan gayanya masing-masing. Untuk heavy metal dengan tema satanisme sendiri, grup band Ghost adalah pionir utama saat ini. Lirik-lirik lagu mereka seakan berlawanan dengan prinsip keagamaan, terutama Katolik. Namun, untuk tema seberat satanisme, lirik mereka tidak begitu kuat dan menantang, karena masih bisa dikaitkan dengan fenomena kehidupan lain, contoh pada lagu berjudul Rats. Lagunya sendiri secara makna seperti halnya tema satanisme, namun mengukur dari tema album yang menaunginya prequel tahun 2018 yang membahas tentang wabah Black Death di Eropa berabad-abad lalu, secara lirikal lagunya malah mengarah ke bagaimana tikus-tikus menyebar penyakit tersebut. Jadi lagu ini tidak menyeluruh tentang satanisme, dan alhasil bisa diterima masyarakat awam. Buktinya lagu ini bisa masuk radio rock mainstream di Amerika, pertanda lagunya aman untuk didengar secara umum. Jadi heavy metal dikaitkan dengan satanisme tidak sepenuhnya keliru, hanya saja kurang tepat, karena sasaran sebetulnya adalah subgenre black metal. Masih ingat kan kalau tiap subgenre metal membahas berbagai hal? Misalnya death metal, membahas hal-hal berbau sadis, grindcore membahas kehancuran akan sesuatu, stoner metal khas dengan racauan di kala mabuk, dan sebagainya. Nah, black metal inilah yang secara terang-terangan menyatakan perlawanan terhadap agama, sampai-sampai menyelewengkan prinsip agama secara mendetail, seperti menyinggung ayat Alkitab, menyebut nama-nama dewa dan iblis, hingga menghina sosok suci. Tapi tidak harus berkaitan dengan agama sih, intinya musisi memberitahu bahwa dia bersimpati dengan setan dan mendukung filosofi yang berkaitan dengannya. Artinya dia bukannya orang jahat atau jadi kriminal, meskipun ada oknum yang menjadi demikian gara-gara terpengaruh, melainkan dia menjadikan satanisme sebagai jalan hidup layaknya agama. Kurang lebih seperti ateis, yang tetap bisa memegang teguh kemanusiaan walaupun tidak percaya Tuhan. Itu pun bisa jadi betulan atau hanya gimmick di atas panggung belaka. Mengapa black metal bisa menjadi demikian? Setahu saya sih karena kebanyakan musisi black metal berasal dari Eropa, yang dimana negaranya menganut sistem Katolik yang sangat kental. Jadinya orang-orang yang tidak setuju dengan prinsip tersebut lebih memilih jalan lain untuk mengaspirasikan pendapatnya. Bisa lewat aliran kepercayaan asli setempat yang berkembang jadi folk metal, pagan metal, dan bisa lewat aliran satanisme. Tak heran jika beberapa band black metal menggunakan unsur atribut keagamaan dalam membuat karya musik ataupun pertunjukan panggung sebagai bentuk sarkasme. Misalnya yang paling terkenal itu band Behemoth. Bahkan ada juga yang saking jengkelnya sampai melakukan pembakaran gereja seperti pentolan band Burzum. Cuma ya pada kenyataannya bukan hanya heavy metal, tapi bisa dibilang seluruh musik metal dikaitkan dengan satanisme, tentunya oleh orang awam. Sebenarnya ini tergantung persepsi aja sih, dan terkadang sebuah band hanya menggunakan title satanism sebagai konsep saja. Tidak semuanya penyembah setan, dan banyak yang menggunakan satir di dalam lirik mereka. Tentu yang musik cadas rata-rata liriknya satir, bahkan band-band black metal saja belum tentu penganut satanism. Jika yang dimaksud subgenre macam dark metal atau death metal, mungkin masih masuk akal. Karena memang kedua subgenre metal ini sangat senang membahas tentang ilmu gaib, satanisme, neraka, sampai dengan penyiksaan atau penghabisan nyawa sekalipun. Tapi kalau keseluruhan genre metal mempromosikan satanisme, hal ini jelas tidak benar. Memang tentu ada yang benar-benar mempromosikan anti agama, anti Kristus, hingga penyembahan kerajaan iblis di neraka. Tapi biasanya ini band-band yang tidak terlalu besar atau populer, layaknya band macam Metallica, Anthrax, Iron Maiden, Judas Priest, Motorhead, atau Megadeth sekalipun. Biasanya kebanyakan berasal dari negara-negara Eropa Skandinavia, maka banyak yang mengenalnya sebagai Norwegian Metal atau Scandinavian Metal karena memang mereka jagonya tema-tema seperti itu. Bahkan, band seperti Slayer yang tampak menyeramkan dan temanya seperti memuja neraka beserta isinya hanyalah tidak lebih merupakan gimmick untuk menakut-nakuti orang. Vokalisnya sendiri Tom Araya saja merupakan orang religius yang selalu mengatakan bahwa Tuhan menuntun jalan hidupnya. Seperti Metallica yang sering mengangkat tema peperangan dan politik, Iron Maiden yang menceritakan tema korban pemujaan atau Perang Dunia II, hingga Stephen Folk yang menyajikan lagu kebangsaan penggemar motor Harley Davidson. Kesimpulannya,
Metal tidak sepenuhnya mempromosikan satanisme, hanya subgenre metal yang memang ada fokusnya tentang tema tersebut yang benar-benar mempromosikannya. So, bagaimana menurut pendapat kalian guys? Apakah benar musik metal selalu dikaitkan dengan pujian setan? Bisa banget ya, tinggalkan argumenmu di kolom komentar. Oke sekian, salam. Saya sudah capek. Ditonton jangan lupa dan salam metal.